Kayemu simawe kama kayemu simawe parlina kayem asik kayemu ayam masih tinggi jadi dalam pencarian. Pencarian hanya dilakukan melalui darat dan pengamatan di atas tebing. Berat beban hidup dalam dunia merindukan jiwa kan bersetia kenalkah kaya kenalkah teman kasihnya abadi tak berubah hingga akhir zaman. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur pada malam ini. Kami semua yang ada di ibadah pray from home. Tuhan berkati kami semua dan kami percaya malam ini kami semua menjadi berkat kepada semua yang hadir dan yang belum hadir. Dan percaya Tuhan memberkati ibadah malam ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hikmatnya besar, begitu kasih.
Shalom. Selamat malam untuk kita sekalian. Selamat bertemu dalam kebaktian yang selalu kita nantikan, kebaktian dan doa yang selalu dilakukan setiap hari Minggu, hari Senin pada minggu yang berjalan. Malam hari ini kita berjumpa di Senin 4 Juli 2022 dengan sebuah edisi yang sangat spesial karena kita memasuki tahap 3 edisi yang ke-70. Jadi kita sudah berjalan selama 70 kali pertemuan doa dan ibadah dalam program Pray From Home Persembahan Pakatuan. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, hamba Tuhan muda yang energik, yang sedang dipakai Tuhan hari-hari ini, dan seorang gembala sidang muda, Bapak Pendeta Samuel Bolang akan melayani kita dengan firman-Nya, dan Penatua Ibu Delvi Kalie akan membuka kita nanti dalam doa pembukaan. Puji-pujian kita akan ikuti bersama dari tempat kita masing-masing yang akan dipimpin langsung oleh pendeta muda Mary Kencem dalam puji-pujian sebagai seorang WL. Dan Ibu Ketua Biro Doa dan Perkunjungan, Ibu Pendeta Dr. Greta Kumase akan memimpin doa yang penuh kuasa dalam doa syafaat. Dan selalu kita menyapa satu dengan yang lain untuk terus membangun tali silaturahmi satu dengan yang lain dalam sapaan Pakatuan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jeffrey Manopo SH, dan kita akan ditutup oleh Ketua Umum Pakatuan dalam doa berkat. Mari kita bersama akan memulai Pray From Home kita pada malam hari ini. Saya ingin membacakan bagi Bapak Ibu sekalian landas pemulainya ibadah ini dalam Mazmur 19, persiapan untuk memasuki acara-acara selanjutnya. Mazmur 19 ayat 8 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Persiapkan diri kita untuk memasuki doa pembukaan. Ibu Pendeta Muda Mary Kencem akan memimpin kita dalam pujian. Sesudah itu Penatua Delvi Kalie memimpin kita dalam doa buka, menuntun kita dalam acara-acara selanjutnya. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Haleluya. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu.
Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Saya kembalikan. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau selalu ya Tuhan kami, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami dari persekutuan yang tergabung dalam PB Pakatuan pada malam hari ini datang lagi kepadamu, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya memimpin ibadah Pray From Home Pakatuan tahap ketiga edisi ke-70 pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang pada malam hari ini akan memimpin ibadah ini. Biarlah kiranya jamahan kasih-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melaksanakannya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kepada teman-teman kami yang pada malam hari ini mungkin belum berkesempatan untuk bersama-sama dengan kami, Engkau jamah juga mereka Tuhan, dan biarlah kiranya mereka mau bersama-sama dengan kami di dalam ibadah Pray From Home ini. Ya Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini, kami hanya mau serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Persiapkanlah kami semua, di dalam kami mau beribadah kepadamu. Biarlah kiranya ibadah kami ini, mulai dari permulaan, pertengahan, sampai selesainya, itu boleh jadi di dalam nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Amin, amin. Puji, terpujilah Tuhan. Dan kita akan segera mempersiapkan diri kita. Kita akan segera mempersiapkan diri untuk memasuki pemberitaan firman. Ibu Mary. Bu Mary belum buka mute-nya. Mike. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian. Buka mute dibuka, Ibu. Segala puji syukur hanya Sahabat, tolong dibantu Bu Mary. sebab Kau yang layak dipuja. Ibu Mary. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Saya mau tanya Pak Roy. Dulu katanya, boleh bisa masuk kan? Itu dia. Ya, tanya dong. Lanjut Bu Mary. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Saya kembalikan kepada host. Saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada hambanya, Pendeta Samuel Bolang, waktu ini disediakan. Suara tidak kedengaran. Pendeta Samuel, suaranya belum kedengaran. DPC di belakang. Ya, oke, sorry. Nah, sekarang kedengaran ya? Baik, Ya, baik, baik. sudah. Dapat dengar, Bapak Dapat, Pendeta. dapat. Amin. Banyak perangkat yang mesti dicek-cek ulang. Maafkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, haleluya, melalui Pastor Greti Kumase yang saya hormati sangat dan seluruh paketuan yang hadir di tempat ini. Ya, izinkan saya yang masih muda untuk sharing firman ya, bukan ngajarin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Doa dulu sedikit nggak apa-apa ya. Bapak terima kasih pimpin kami urapi hamba-Mu. Kami rindu sesuatu yang belum pernah kami dengar akan kami dengar pada hari ini. Kuatkan kami, firman-Mu menjamah kami, membangun hidup kami, terutama di dalam seluruh pelayanan kami. Kami serahkan firman-Mu mengenai waktunya Tuhan begitu indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih jiwa kami, haleluya, amin. 15 menit dari sekarang, klik. Ya, saya diberikan tema waktu yang diberikannya, jadi waktu yang diberikan Tuhan. Dan saya percaya ini adalah waktunya. Ya, bisa katakan atau klik reaksinya saudara apa saja supaya saya semangat untuk menyampaikan firman-Nya. Haleluya. Saudara tahu tombol reaksinya di mana? Reaction. Nggak ada nih kayaknya yang ngeklik nih. Entah Amin. jempol atau apalah atau senyum apalah. Please.
Sudah mulai. Terima kasih Ibu Mary. Hanya Ibu Mary saja nggak apa-apa. Satu orang sudah membuat saya semangat. Mari kita buka Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Firman Allah berkata, Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Firman Allah berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Wow, haleluya. Hari-hari ini semakin jahat kita rasakan ya saudara. Firman Allah memberikan kekuatan kepada kita jangan sampai bodoh, tetapi kita harus mengerti kehendak Allah. Saudaraku, tahu nggak saudara bahwa waktu kita ini sangat terbatas. Sekali lagi, waktu kita sangat terbatas. Dengan adanya teknologi, semua IT ini membuat kita cepat. Padahal sih waktunya sama aja. Ya, menitnya sama, jamnya sama, harinya juga sama. Yang bikin cepat ini IT ini yang membuat kita sekali pencet kita sudah mengetahui apa yang kita mau ketahui. Tetapi ketahuilah waktunya itu terbatas. Ada 3 hal yang tidak bisa kembali lagi. Yang pertama, satu adalah kesempatan yang pertama. Kedua adalah perkataan kita. Sekali lagi, kesempatan, perkataan, haleluya. Dan waktu kita nggak bisa kembali lagi. Untuk itu mari kita pergunakan waktu kita yang terbaik kita berikan, yang bisa kita lakukan. Nah, pertanyaannya, dengan waktu kita ini yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam waktu kita? Yang pertama, dengan cepat saja, jadilah bijak. Jadilah bijak. Menghadapi dunia yang semakin parah ini, kita harus bijak. Arti daripada bijak sendiri adalah cerdas, tangguh, pintar. Tetapi belum lengkap kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara. Firman Allah mengatakan di dalam Amsal pasal 3 ayat 7, firman Allah mengatakan begini, saudara. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi orang yang bijak itu bukan sopan, pintar, tangguh saja, tapi kebijakan yang firman Allah maksudkan adalah mereka yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan artinya keseluruhan yang firman Allah katakan kita lakukan. Itu arti dari takut akan Tuhan. Nggak ada pilihan, tetapi keseluruhan mau nggak mau, enak-enak kita harus melakukannya. Dan jauhilah kejahatan. Dan juga saudara, sedikit tentang takut akan Tuhan, standarnya kita mengerti dan saya belajar adalah mengenai 10 perintah Tuhan yang kita sudah ketahui. Memang 10 perintah Tuhan kita lakukan tidak membawa kita kepada keselamatan, bukan? Ya, keselamatan hanya karena karunia Tuhan melalui iman kita. Tetapi kita ada standarnya. Kita melakukan dosa atau enggak melalui 10 perintah Tuhan yang ada. Yang pertama, jadilah bijak, saudara. Haleluya. Yang kedua, di dalam waktu kita, apa yang harus kita lakukan, saudara, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Untuk menunggu waktunya kita, menghadapi waktu kita di dunia ini, saudara, kita harus mari mendekat kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ada awal dari action di mana kita akan mendekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Langkah pertama harus kita yang memulai untuk mendekat kepada Tuhan. Semakin dekat, semakin kita tahu hadirat Tuhan itu kuat atau tidak di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi, keintiman dengan Tuhan. Biasanya nih hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, yang seringkali mungkin khotbah menyampaikan firman Allah, jangan lupa, saudara, persiapan keintiman dengan Tuhan itu harus menjadi prioritas utama. Seringkali banyak hamba-hamba Tuhan banyak melakukan aktivitas gereja pelayanan memang, tetapi dia lupa harus lebih intim atau mengawali pelayanan itu, memulainya dengan keintiman dari Tuhan. Firman Allah mengingatkan kepada kita pada hari ini di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Haleluya. Yang ketiga, yang saya belajar, kita harus setia dan taat beribadah
untuk pertumbuhan spiritual kita. Sekali lagi, kita harus setia dan taat beribadah untuk pertumbuhan spiritual kita. Hari ini adalah kita mau supaya spiritual kita, kerohanian kita diberikan makan melalui firman Allah dan pujian sembah. Dan pada hari ini adalah saatnya, waktunya yang paling tepat untuk kita sekali lagi menjaga kehidupan rohani kita melalui firman Allah dan ibadah. Karena kita harus bertumbuh secara rohani, dan saya percaya ketika rohani kita baik, ketika rohani kita sehat, tubuh kita pun menjadi sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Dan firman Allah di dalam Ibrani pasal 10 ayat 28 mengatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi yuk, marilah kita saling menasehati dan semakin giat. Jadi ada prospek ke depan semakin maju, dia semakin berkembang. Kehidupan orang rohani itu, kita semua pemimpin gereja harus semakin berkembang, bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Seperti Amsal 8 ayat 18 mengatakan, 4 ayat 18 maksud saya, Amsal, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, ya, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kehidupan saudara dan saya, di dalam waktunya Tuhan, kita harus bertambah terang. Karena saudara dan saya adalah orang-orang terang, orang-orang siang. Amin, saudaraku. Haleluya, ada pancaran Kristus. Kita orang Kristen adalah artinya adalah Kristus kecil di dunia ini. Terang-terang dunia ini. Dan harus semakin terang. Haleluya. Dan firman Allah selanjutnya mengatakan di dalam Ibrani tadi ayat 10, pasal 10 ayat 25, semakin giat, kita harus semangat, semakin giat, nggak boleh lesu, melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bicara lagi waktu, kita ada di dalam waktunya Tuhan. Sekali lagi waktunya singkat, menjelang waktu Tuhan yang mendekat. Firman Allah mengatakan 70-80, lebihnya adalah kesakitan kita. Puji Tuhan, kita lebih dari 90, tetapi saya nggak jadi masalah 90 tahun juga, yang penting saya sehat, masih bisa main badminton dan olahraga. Wah, itu kerinduan saya. Haleluya. Sekali lagi menjelang hari Tuhan yang sangat singkat, mendekat. Mari pada hari ini saya rindu kita pergunakan waktu Tuhan yang terbaik. Kita berikan semakin dekat kepada Dia. Kita bijak melakukan, takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Semakin dekat, dan mari kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kawan saya yang namanya Rick Warren, ya, kawan di IG, ya, kawanan di IG, saudara. Dia mengatakan begini, semakin Anda menyerahkan diri kepada Tuhan, semakin Anda tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Haleluya. Yesus adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Nah, sekarang saudara, bertanggung jawablah dengan waktu saudara. Kita semua harus bertanggung jawab dengan waktunya kita. Ada dua pengertian atau arti daripada waktu yang saya pelajari. Ada 3, tetapi 2 saja, saudara. Yang pertama adalah kronos, yang artinya adalah kronologi waktu. Waktu ini kita tahu apa yang terjadi besok hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kita tahu bahwa tanggal 1 mulailah gembala-gembala akan menghitung perpuluhan dari jemaat. Wow, luar biasa. Tetapi kita tahu ini artinya kronos, saudara. Ya, besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tetapi saudara, tahukah saudara, di dalam waktu kita, di dalam kronos kita, kita hanya melangkah maju ke depan, nggak bisa ke belakang, nggak bisa mundur, dan nggak bisa kembali lagi. Sekali lagi, hanya melangkah maju, nggak bisa kembali lagi. Apa yang kita lakukan sudah, baik buruknya, nggak bisa terulang lagi, nggak bisa kita perbaiki lagi. Itulah kronos. Jadi saudara, tidak ada cukup waktu untuk segala sesuatu, tetapi selalu ada cukup waktu untuk melakukan hal yang paling penting. Banyak hal yang penting, tetapi kita tahu, kita punya kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan untuk memilih mana dari yang baik, terbaik dari yang semuanya yang baik, saudara.
Dan saya percaya pada hari ini, saudara, mungkin ada yang masih berbisnis, bekerja, pelayanan segala macam. Tetapi hal hari ini adalah ibadah bersama Pakat Tuhan adalah pilihan kita yang terbaik, di mana kita bisa bertumbuh secara rohani, menasehati satu dengan yang lainnya. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan yang kedua, bicara soal waktu adalah kairos. Nah, ini yang sangat penting, saudara, kita hadapi atau kita terima. Kairos adalah waktunya Tuhan, berkat Tuhan, yang kita nggak tahu waktunya, tetapi dia masuk di dalam waktunya kita. Sekali lagi, berkat yang luar biasa dari Tuhan itu masuk ke dalam kesempatan kita, waktunya kita. Kita punya kesempatan nge-grab waktu itu atau berkat itu. Haleluya. Saudaraku, ada 4 tipe orang yang saya pelajari. Pertama nih, orang bodoh. Orang bodoh tipenya begini, saudara, selalu membuang kesempatan. Yang kedua, orang biasa. Orang biasa adalah orang-orang yang suka mencari kesempatan. Dan orang pintar, selain dia minum cap angin segala macam, saudara. Tetapi orang pintar adalah orang yang selalu mendapat kesempatan. Ada 3 orang yang keempat ini yang luar biasa yang saya ingin menjadi sepertinya adalah orang sukses dan berhasil. Orang sukses dan berhasil adalah tipenya menciptakan kesempatan. Sekali lagi, orang yang sukses dan berhasil adalah orang-orang yang selalu menciptakan kesempatan demi kesempatan. Tanpa disuruh, tanpa mungkin dikasih tahu lagi, dia menciptakan kesempatan demi kesempatan. Maksud saya apa? Kalau ada kesempatan ini beribadah memang penting untuk pertumbuhan rohani. Lakukan, saudara. Jangan tunggu besok. Kalau hari ini saudara bisa lebih lagi mengasihi, mencintai, lakukan itu terhadap istri atau keluarga saudara. Ada kesempatan saudara merenovasi atau mengembalikan kasih Tuhan hubungan saudara mungkin yang sudah retak pada hari ini satu dengan yang lainnya, karena saudara tahu kalau kita hidup rukun, Tuhan memerintahkan berkat itu pada kita. Kenapa kita nggak lakukan sekarang? Perbaiki hubungan itu. Gesekan, firman Allah mengatakan besi menajamkan besi, nggak jadi masalah, saudara. Tetapi jangan sampai gesekan itu kelewat dari sampai matahari terbenam. Pada hari inilah kesempatan kita bisa menciptakan kesempatan demi kesempatan dalam waktu kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kesaksian sedikit, singkat, saudara. Anak didik kami baru meninggal 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Yang jadi masalah dia sudah 4 tahun tidak beribadah. Tidak 4 tahun tidak melayani. Dia best player. Saya tiap ketemu saya katakan, ayo mulai lagi melayani. Ayo, belum. Rasa dia nggak sanggup. Apa yang terjadi? Tahun ini minggu depannya dia berjanji untuk pertama kali lagi mau melayani, sudah. Pertama kali dalam 4 tahun mau melayani. Tetapi sebelum itu apa yang terjadi? Hari Selasanya terjadi kecelakaan tunggal dan dia dipanggil Tuhan. Haleluya. Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Tetapi kalau kita bisa melakukan yang terbaik hari ini, lakukanlah hari ini, jangan tunggu besok. Inilah waktu kita, jangan tunggu besok. Memperbaiki kehidupan kita di dalam pelayanan kita. Untuk waktu kita berikan dalam ibadah. Saya mengajarkan harus before time. Pelayan Tuhan harus before time. Karena prepare itu sangat penting. Prepare akan menentukan kita keberhasilan kita atau tidak. Haleluya. Enjoy your process di dalam waktu saudara. Firman Allah di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Roma 8:28, Allah turut bekerja, ayat-ayat terakhir kita, dalam segala sesuatu, ini bicara waktu juga, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, hadiah terdapat dalam waktu di mana kita diproses. Belajar untuk menghargai proses. Statement terakhir, persiapkanlah yang terbaik untuk menghadapi hari esok. Hari esok adalah yang melakukan hari ini yang terbaik untuk hari esok. Sekali lagi, persiapan terbaik untuk menghadapi hari esok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Tuhan Yesus memberkati, inilah waktunya kita untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maju terus Pakat Tuhan, haleluya.
Amin. Haleluya. Luar biasa pesan firman Tuhan pada kita, mengacu pada tema kita pada malam hari ini. Mari yang kalau masih ada kesempatan, mari dipergunakan. Sebab kita tidak tahu apa besok kita masih punya kesempatan itu. Itu pesan yang sangat sederhana. Jangan tunda untuk beribadah. Untuk beribadah, kita hanya butuh kesediaan diri dan ketulusan hati untuk mengikuti dan waktu yang kita pergunakan. Yang lain tidak menjadi alasan untuk tidak beribadah. Pray from Home telah melakukan itu, atau Pakat Tuhan telah mempersembahkan Pray from Home untuk kita sekalian sudah 70 kali dalam 3 tahap dari bulan Juli 2021 sampai Juli 2022. Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi diberkatilah hambanya Bapak Pendeta Samuel Bolang bersama istri yang ikut hadir dalam Pray from malam hari ini. Kembali kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi bersama dipimpin oleh pemimpin pujian Ibu Pendeta Muda Mary Kencem, sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan yang akan Bapak Ibu beri secara virtual. Haleluya. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, Amin. akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya kembalikan pada host. Ya. Tuhan. Mohon maaf, saya harus berganti perangkat karena terjadi lagi kesalahan teknis. Saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk persembahan kita yang sudah disalurkan melalui layanan virtual. Kita segera memasuki doa yang penuh berkat dan kuasa. Dalam doa syafaat kita malam hari ini bersama Ketua Biro Doa dan Perkunjungan, Pendeta Dr. Greta Kumase,
Tapi sebelum itu, bolehkah sekali lagi kita memuji Tuhan bersama Ibu Pendeta Muda Mary Kencem? Puji Tuhan, kita nyanyikan lagu Kunaikan Syukur Padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Saya kembalikan pada host. Puji Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu hati. Saya percaya bahwa doa yang tulus, yang sungguh-sungguh itu rencana Tuhan, pasti Tuhan dengar. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kembali kami boleh beribadah lewat Pray From Home. Sungguh waktu yang luar biasa kami boleh mempergunakan dengan baik. Biarlah Tuhan Yesus kami tetap terus, Tuhan, menjadi bijak Tuhan di matamu. Mempergunakan waktu, biar kami intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, lebih lagi Tuhan dari hari-hari yang lain. Dan kami tetap setia beribadah Bapa. Kami melihat Tuhan hadir dalam ibadah Pray From Home. Dan kami mengalami berkat yang luar biasa. Saat ini kami bersyukur, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Presiden kami Tuhan. Bapak Joko Widodo Tuhan. Engkau memberkati untuk misi perdamaian yang dilakukan Tuhan saat mendapat undangan di KTT G7 Tuhan di Jerman. Dan melanjutkan ke Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau memberkati Pak Presiden kami, hikmat-Mu turun atasnya, dan biarlah Indonesia boleh menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan untuk kerjasama bilateral, Tuhan dengan Uni Emirat Arab di Dubai, Tuhan Engkau mengurapi. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk persiapan pembangunan Tuhan Yesus, Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan. Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus, Bapak Bambang Susantono Tuhan. Oh, sebagai Kepala Badan Otorita IKN Tuhan. Biarlah Indonesia maju, Indonesia diberkati Tuhan. Oh, Engkau memberkati perekonomian bangsa kami, para wisata, kelautan, dan semuanya Tuhan. Semua sektor Tuhan Engkau memberkati. Seluruh rakyat Indonesia menjadi rakyat yang diberkati Tuhan, yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati MPR, DPR, DPD Tuhan, pemerintah daerah. Tuhan memberkati Panglima, oh Tuhan TNI dan jajarannya. Tuhan memberkati Kapolri dan jajarannya. Semua Tuhan Yesus pemerintahan kami. Berikan roh takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan di bangsa kami. Banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Sulut, Sulawesi Utara. Tuhan Engkau memberkati pemerintahan Sulut Tuhan. Memberkati orang-orang Sulut biarlah mereka boleh takut akan Tuhan, mempergunakan waktu dengan baik, tidak membuang waktu, tetapi senantiasa mencari Tuhan, punya hati yang bijak Tuhan.
taat beribadah. Kami juga berdoa, Engkau memberkati DKI Jakarta di mana kami tinggal, di mana kami beribadah. Tuhan memberkati pemerintahan DKI, Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua hamba-hamba Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan Kawanua, untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Pakatuan. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang mengikat kami, Bapa. Bila kami saling mengasihi, kami saling melengkapi, kami saling mensupport dalam nama Tuhan Yesus. Bila kasih dari surga itu mengikat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Juga persekutuan besar Pakatuan, Engkau mengurapi ketua umum kami, Tuhan mengurapi Sekum, Tuhan mengurapi Bendum dan seluruh para pengurus seluruhnya Tuhan. Biarlah Tuhan kami dengan sungguh bergairah untuk melayani Tuhan di Pakatuan ini, Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan Yesus, biarlah Engkau Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, dan biar kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana pray from home ke depan. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini juga kami boleh beribadah. Terima kasih, kami sungguh sangat diberkati, dan biarlah hari Senin ini menjadi hari yang diberkati Tuhan. Bukan hanya hari Senin, hari semuanya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang mengikuti ibadah pray from home. Tuhan, Engkau urapi hati-hati yang rindu mengasihi Tuhan, hati yang rindu untuk rindu akan kerajaan Tuhan. Engkau berkati, memberkati secara khusus Pendeta Samuel Bolang. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, memberkati istri dan anak-anaknya, pelayanannya Tuhan, dan juga Tuhan Yesus gerejanya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa setiap doa kami Tuhan mendengar dari surga. Oleh karena kami oleh karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. 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 Pujilah Tuhan. Doa orang benar yang dinaikkan dengan ketulusan hati akan segera datang jawabannya. Haleluya. Mari semua kita bersabar dalam sukacita. Puji Tuhan. Pray from home tahap yang ketiga, edisi 70 ini. Dengan kita segera akan disapa oleh salah satu pengurus Pakatuan, Bapak Pendeta Jeffrey Manopo, Sarjana Hukum. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, terima kasih kepada Ibu Pendeta Debbie, host yang sudah membawa kita dari awal dan sampai di penghujung acara kegiatan Pray from Home. Tentunya saya mengucapkan selamat juga, terima kasih buat rekan saya juga Bapak Pendeta Samuel Bolang yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentunya didampingi dengan Ibu Gembala ya. Terima kasih Tuhan. Memang berpartner yang luar biasa dan firman Tuhannya sungguh sangat luar biasa ya. Tema yang sudah disampaikan, pergunakanlah waktu yang ada. Saya catat itu Pastor Samuel. Yang terakhir itu satu statement yang luar biasa, persiapkanlah yang terbaik untuk menghadapi hari esok yang lebih baik lagi. Nah, inilah memang tentunya kita harus mempersiapkan waktu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, di mana kesempatan kita boleh melayani, kita melayani. Puji Tuhan. Tentunya malam hari ini saya ingin sapa dulu beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang boleh ada dalam acara Pray from Home. Ya tentunya mungkin secara pribadi saya belum begitu kenal, tapi saya catat di sini ada Ibu Meske Kawihing ya, Ibu Kawihing. Selamat malam, puji Tuhan sudah bisa bergabung bersama-sama. Ada juga Bapak Rudi Thomas ya yang telah bergabung. Selamat malam. Bapak juga Rafael Marco, dan hadir pula nih Ibu Lane Wapaha ya, Ibu Lan Beslar dan Ibu Ansya Wongkar. Tentunya ada beberapa hamba Tuhan juga yang saya tidak sapa, tapi saya mengajak supaya di setiap kegiatan Senin ini kita selalu ada bersama-sama dalam acara PFH
kegiatan yang selalu kita lakukan rutinitas ya. Saya catat di sini ada 25 partisipan yang sudah bergabung. Puji Tuhan. Selanjutnya saya berharap supaya dari waktu ke waktu terus kita bertambah untuk dalam kegiatan Pray From Home ini. Tentunya memang ada juga 1 bulan sekali kita mengadakan onsite ya. Jadi saya juga mengajak rekan-rekan semua hamba Tuhan bisa bergabung. Tidak hanya mungkin lalu online, tapi kita di dalam onsite kita boleh bersama-sama ya, menikmati sesuai dengan firman Tuhan tadi, menikmati waktu yang ada yang kita pergunakan sebaik mungkin. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan kepada semua teman-teman, rekan-rekan, pengurus di Pakatuan. Mari kita bersama-sama untuk terus bersinergi di dalam acara PFH ini semakin banyak, dan kita juga mengundang rekan-rekan kita yang lain boleh bergabung, karena dalam acara ini juga saya rasa kalau saya berikan kesempatan kepada siapapun tentang kesaksian, banyak hal yang sudah diberkati melalui acara PFH ini sampai dengan saat ini. Itulah sebabnya terbuka untuk semua bagi kita dapat mengikuti acara Pray From Home. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada Ibu Pendeta Debbie Supit. Haleluya. Dan saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian Pray From Home tahap yang ketiga edisi 70 malam ini dengan doa berkat langsung oleh Ketua Umum Pakatuan. Puji Tuhan, Shalom. Senang sekali. Damai di hati. Amin, damai di hati. Amin. Terima kasih Pendeta Samuel Bolang. Ini memang marga Bolang ini terkenal banyak hamba Tuhannya. Omak dan luar biasa dipakai Tuhan. Ini juniornya juga dipakai Tuhan. Puji Tuhan. Saya ada teman di Manado juga, Raymond Bolang. Ada juga Boy Bolang. Mungkin ini tinju juga. Tapi banyak yang dipakai Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi. Nanti kapan-kapan kita akan saling tukar-tukar mimbar, atau mungkin onsite kita bikin di gerejanya Pak Samuel sekali-sekali ya. Haleluya. Baik, kita akhiri bersama-sama. Mari kita naikkan doa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk malam yang berbahagia ini. Kami bersyukur. Kami tidak sedang menyia-nyiakan waktu, tapi kami sedang memanfaatkan waktu yang Kau berikan. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Tapi kami bersyukur kalau kami gunakan untuk Engkau, waktu ini menjadi sesuatu yang baik dan keberkatan bagi kami. Berkati semua teman-teman yang sudah bertugas, berkati teman-teman kami yang mungkin belum sempat ikut oleh karena ada halangan, apapun juga, kami tetap berdoa, Tuhan juga menyertai mereka sebagaimana Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa doa-doa kami sudah naik di hadapan-Mu. Tuhan bukan sekedar mendengar, tapi Tuhan pasti sudah menjawab doa-doa kami. Inilah doa syukur kami akan akhiri kembali kepada kegiatan kami masing-masing dengan menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita kembali kepada kegiatan kita masing-masing. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan persekutuan di dalam Yesus Kristus Anak yang tunggal, serta kekuatan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai semua saudara. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih
Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, shalom. Terima kasih semua yang sudah tim malam hari ini Pray From Home. Haleluya. Shalom. Haleluya. Lanjut makan pisang goreng. Terima kasih hambanya, Pastor Samuel.